Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Husnul Khuluq dari kelompok 1 Manajemen Strategi PGMI 5D. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen strategi, yang di dalamnya akan membahas satu, pengertian manajemen strategi, yang kedua, manfaat manajemen strategi, dan yang ketiga, tujuan manajemen strategi. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi dibagi menjadi 2 kosakata, manajemen dan strategi. Manajemen mempunyai arti kerangka kerja yang melibatkan bimbingan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. Sedangkan strategi berasal dari kata Yunani strategos, yang berarti general or generalship, yang berkaitan dengan top management. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategik menurut istilah. Menurut istilah, manajemen strategik adalah suatu seni dan ilmu dari suatu pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating tentang keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang. Manajemen strategik adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategik, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Manfaat manajemen strategik. Secara terinci, manfaat manajemen strategik bagi organisasi non-profit atau pendidikan adalah: yang pertama, organisasi pendidikan sebagai organisasi kerja menjadi dinamis. Manajemen strategik sebagai pengelolaan dan pengendalian yang bekerja secara realistik dalam dinamikanya akan selalu terarah pada tujuan strategik dan misi yang realistik pula. Yang kedua, implementasi manajemen strategik melalui realisasi Renstra dan Renov berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat manajemen strategik selanjutnya. Selanjutnya, manajemen strategi itu diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional, dan sistematik yang menjadi acuan untuk mempermudah perumusan dan pelaksanaan program kerja. Strategi yang dipilih dan disepakati dapat memperkecil atau meniadakan perbedaan pendapat dalam mewujudkan pencapaian pada tujuan strategi. Selanjutnya, manajemen strategi dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi, dan informasi baru serta cara merespon perubahan dan perkembangan lingkungan operasional, nasional, dan global pada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi, hal tersebut memudahkan dalam menyepakati perubahan atau pengembangan strategi yang akan dilaksanakan sesuai atau tanpa merubah keunggulan yang akan diwujudkan oleh organisasi. Manfaatnya selanjutnya, manajemen strategi sebagai paradigma baru di lingkungan organisasi pendidikan yang dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap unit satuan kerja akan berusaha mewujudkan keunggulan di bidangnya untuk memperkuat keunggulan organisasi. Manfaat manajemen strategi yang terakhir. Manajemen strategi di dalam organisasi pendidikan menuntut semua yang
terkait untuk ikut berpartisipasi yang berdampak pada meningkatnya perasaan ikut memiliki, perasaan ikut bertanggung jawab, dan perasaan ikut berpartisipasi. Dengan kata lain, manajemen strategi berfungsi pula menyatukan sikap bahwa keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak, tetapi merupakan keberhasilan bersama atau untuk keseluruhan organisasi dan bahkan untuk masyarakat yang dilayani. Yang selanjutnya dan juga yang terakhir, saya akan memaparkan tujuan dari manajemen strategi. Tujuan dari manajemen strategi yaitu yang pertama, untuk mengimplementasikan dan juga melakukan evaluasi terhadap suatu strategi yang sudah kita pilih secara efektif dan juga efisien. Untuk tujuan yang kedua yaitu untuk melakukan koreksi dan juga penyesuaian apabila ditemukan suatu penyimpangan dalam strategi yang sudah kita pilih. Nah, untuk yang tujuan ketiga yaitu untuk membuat strategi baru dengan rumusan yang sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Nah, untuk tujuan yang ketiga ini adalah dilakukannya suatu pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan. Selanjutnya, tujuan yang keempat yaitu meninjau ulang apa saja kelemahan, kemudian apa saja kekuatan, peluang, dan juga ancaman di dalam suatu instansi, perusahaan, ataupun suatu organisasi, termasuk di dalam sekolah. Tujuan yang kelima dan yang terakhir ini adalah agar instansi, perusahaan, termasuk sekolah tersebut bisa selalu berinovasi dengan produk dan juga layanannya agar bisa selalu diterima oleh konsumen atau masyarakat secara luas. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.